Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Nur Sa'adatul Syifa dengan NIM 2209349. Yang kedua rekan saya, Raka Budiman dengan NIM 2203618. Dan yang terakhir, Rafida Azkia Nur Aulia dengan NIM 2209923. Di sini kami akan menjelaskan terkait dengan modul ideal yang telah kami buat dengan mata pelajaran matematika untuk fase C dengan judul Petualangan Angka Menjelajah Dunia Penjumlahan dan Pengurangan Bilangan Bulat. Baik, langsung saja penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Rafida Azkia Nur Aulia. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai identitas modul dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Di mana yang pertama itu ada identitas modul. Kami mengambil beberapa komponen atau poin, yaitu yang pertama ada mata pelajaran. Kami mengambil matematika dengan alokasi waktu 2 kali 35 menit di fase C kelas 6 dengan model pembelajaran yang dipakai itu problem based learning atau PBL. Lalu media yang dipakai yaitu lambang positif dan negatif berbahan dari styrofoam. Lalu pelajaran Pancasila yang akan ditanamkan itu benar, kritis, mandiri, dan gotong royong. Lalu ada pun capaian pelajaran pada fase C, yaitu peserta didik dapat menunjukkan pemahaman dan intuisi bilangan pada bilangan cacat sampai 1 juta. Mereka dapat membaca, menulis, menentukan nilai tempat, membandingkan, mengurutkan, melakukan komposisi dan dekomposisi bilangan tersebut. Mereka juga dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan uang. Mereka dapat melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan cacat sampai 100.000. Mereka juga dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK dan EPB. Lalu ada pun tujuan pembelajaran yang diambil dari capaian pembelajaran tadi, yaitu siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Lalu selanjutnya ada rencana pelaksanaan pembelajaran. Di RPP ini terbagi menjadi 3, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Di pendahuluan ini kita mengalokasikan waktu sebanyak 10 menit, di mana pada awalnya guru memberikan salam, lalu menyapa kepada peserta didik, lalu mengecek kehadiran peserta didik. Setelah itu guru akan membaca doa bersama-sama yang dipimpin oleh ketua kelas. Lalu guru juga akan bersama peserta didik untuk menyanyikan lagu wajib Kalau Bandung untuk menanamkan rasa nasionalisme. Lalu setelah itu guru akan menanyakan pertanyaan untuk mengingat kembali materi yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Lalu setelah itu guru akan menyampaikan tujuan yang akan dicapai dari pembelajaran hari itu, dan guru juga akan menyampaikan apa saja kegiatan yang akan dilakukan dan penilaian apa saja yang akan dinilai oleh guru. Lalu selanjutnya ada kegiatan inti, di mana kegiatan inti ini kami alokasikan waktu sebanyak 50 menit. Yang pertama ada orientasi peserta didik pada masalah. Di sini guru akan memberikan permasalahan dan meminta peserta didik untuk memperhatikan permasalahan yang diberikan. Contoh permasalahannya misalnya suhu udara pagi di suatu hari di pegunungan yaitu minus 2 Celcius. Pada siang hari suhu naik 8 Celcius. Suhu udara siang hari di pegunungan adalah seperti itu contoh permasalahannya. Lalu ada mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, di mana peserta didik dibentuk menjadi 4 kelompok heterogen. Lalu guru memberikan LKD untuk masing-masing kelompok. Setelah itu guru memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk merangsang peserta didik untuk berpikir dalam menyelesaikan masalah. Contohnya itu, apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Bagaimana cara menemukan solusinya? Seperti itulah contoh pertanyaan-pertanyaan untuk merangsang peserta didik. Lalu setelah itu guru dapat menjelaskan cara penggunaan alat peraga atau manik-manik untuk menyelesaikan soal di LKPD. Lalu selanjutnya peserta didik dapat mendapatkan kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang tidak mereka mengerti. Lalu guru bisa membagikan alat peraga yang sudah dijelaskan tadi. Lalu selanjutnya ada membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Di sini ketika kelompok berdiskusi, guru bisa berkeliling untuk membimbing individu ataupun kelompok yang tidak mengerti dengan cara penyelesaian masalah tersebut ataupun penggunaan alat peraga
yang dipakai. Lalu ada mengembangkan dan menyajikan hasil pemecahan masalah. Di sini, secara bergiliran perwakilan dari setiap kelompok mempresentasikan hasil penyelesaian LKPD. Kelompok lain akan memperhatikan dan menanggapi jika ada yang berbeda. Nah, di sini guru setelah itu memberi penguatan terhadap hasil diskusi, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Lalu juga di sini guru akan membimbing proses pemecahan masalah yang telah dilakukan. Lalu guru akan mengevaluasi pembelajaran tersebut. Nah, setelah itu ada bagian penutup dengan alokasi waktu 10 menit, di mana di sini peserta didik bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Lalu peserta didik bersama guru melakukan refleksi. Peserta didik menjawab pertanyaan dari guru, yakni pertanyaannya sebagai berikut: apa yang kalian paling suka dalam pembelajaran hari ini? Apa yang kalian belum pahami pelajaran hari ini? Guru menginformasikan materi selanjutnya. Lalu guru mengajak peserta didik untuk berdoa bersama-sama untuk mengakhiri pembelajaran tersebut. Lalu guru menutup pembelajaran kali ini dengan mengucapkan salam. Sekian penjelasan mengenai RPP dan identitas modul dari kelompok 14. Selanjutnya saya serahkan kepada presentator selanjutnya. Selanjutnya ada LKPD bilangan bulat untuk kelas 6. Dengan tujuan dari LKPD ini yaitu peserta didik mampu menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan alat dan bahan yaitu alat tulis dan lambang positif dan negatif berbahan styrofoam. Dengan petunjuk pengerjaan, yang pertama, baca dan cermati penjelasan pada bagian A. Yang kedua, cermati setiap pertanyaan pada bagian B. Ketiga, diskusikan bersama teman secara berkelompok. Yang keempat, presentasikan hasil diskusi di depan kelas. Kemudian untuk langkah penggunaan lambang positif dan negatif berbahan styrofoam, yaitu styrofoam dengan lambang positif mewakili bilangan positif dan lambang negatif mewakili bilangan negatif. Misalnya ada satu styrofoam yang berlambang positif dan ada satu styrofoam yang berbahan negatif. Jika digabungkan hasilnya menjadi 0. Nah, kemudian setelah anak mengetahui langkah-langkah pengerjaan dengan menggunakan lambang positif dan negatif berbahan styrofoam, kemudian mereka mengerjakan soal-soal di bawah dengan menggunakan lambang positif dan negatif yang berbahan styrofoam. Nah, untuk bahan ajarnya sama seperti yang sudah dijelaskan. Jadi si anak dijelaskan dulu di materinya bahwa pengurangan dan penjumlahan bilangan negatif ini dengan menggunakan manik-manik berlambang positif dan negatif. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama ada lembar soal evaluasi pengetahuan, yang mana lembar soal evaluasi pengetahuan ini dibagi kepada dua. Yang pertama ada bagian A dan juga B. Soal-soal ini dibawa dari bahan ajar dan juga materi yang sudah disampaikan di kelas. Lalu yang selanjutnya ada lembar soal evaluasi pengetahuan juga, yang mana berbeda bentuk. Yang ini dikemas dalam web quiz supaya anak-anak bisa mengakses dan juga bisa terus dikerjakan latihannya seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada kunci jawaban dari lembar soal evaluasi itu. Ini lembar kunci ini menjadi pegangan untuk guru ketika nanti memeriksa soal-soal yang sudah dikerjakan oleh peserta didik. Yang selanjutnya ada kriteria dan juga skor yang didapatkan dari setiap soal nanti. Yang selanjutnya ada instrumen penilaian. Yang pertama ada rubrik penilaian sikap sosial, yang mana rubrik ini diambil dari profil pelajar Pancasila yang sudah tadi dijelaskan di awal. Yang pertama ada tanggung jawab, yang kedua juga ada percaya diri, dan indikatornya bisa dilihat dan juga disesuaikan oleh guru dan bisa diberikan skor sesuai dengan keterangan yang ada di bawah. Lalu selanjutnya ada lembar penilaian sikap sosial, dan nanti tinggal dimasukkan data siswa dan juga skor dari setiap siswa. Yang selanjutnya ada penilaian keterampilan. Yang pertama
ada rubrik penilaian, menyelesaikan soal cerita yang tadi sudah dibuat dalam soal evaluasi dengan kriteria, ada 2 kriteria, yaitu penggunaan strategi dan juga penyelesaian soal cerita. Lalu yang selanjutnya ada instrumen penilaian unjuk kerja melakukan presentasi. Tadi di langkah kegiatan dijelaskan bahwasanya nanti peserta didik akan melakukan presentasi dari hasil pengerjaan LKPD-nya. Yang selanjutnya ada instrumen penilaian atau rubrik penilaian unjuk kerja melakukan presentasi. Tadi kan di langkah kegiatan sudah dijelaskan bahwasanya anak-anak nanti akan melakukan presentasi LKPD yang telah dikerjakan oleh kelompok. Nah, nanti guru bisa menggunakan lembar rubrik penilaian ini untuk melakukan penilaian unjuk kerja melakukan presentasi dengan kriteria yang sudah tercantum. Lalu selanjutnya ada lembar observasi pelaksanaan diskusi. Guru akan Kebalik deh, Nda. Iya, apa? Ini buat yang barusan Nda jelasin, kalau yang ini buat yang presentasi. Iya. Iya, Nda. Barusan ngejelasin yang ini yang Lalu selanjutnya ada lembar observasi pelaksanaan diskusi. Ini menjadi lembar pegangan untuk guru ketika peserta didik melakukan diskusi, dan guru akan melakukan observasi menilai sejauh mana anak-anak melakukan diskusi dan juga bekerja sama untuk menyelesaikan LKPD. Adapun perbedaan modul ideal kelompok dengan modul dari sekolah adalah sebagai berikut. Untuk modul yang kelompok dibuat lebih simpel karena dari kurikulum sendiri lebih fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan guru dan peserta didik. Pada modul dari sekolah, permasalahan yang diberikan pada awal pembelajaran terkait dengan materi bilangan bulat kurang membuat peserta didik merasa tertantang dan kurang autentik karena tidak mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Sedangkan pada modul kelompok, masalah yang diberikan pada awal pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari sehingga lebih bermakna bagi peserta didik. Kemudian untuk media yang digunakan pada modul sekolah menggunakan kartu, sedangkan pada modul kelompok menggunakan manik-manik berbahan styrofoam yang dimana lebih tahan lama dibanding kartu bilangan yang berbahan kertas. Untuk secara keseluruhan, yang lainnya sama saja seperti modul ajar pada umumnya yang memuat RPP, LKPD, bahan ajar, media, instrumen penilaian, dan soal evaluasi.